penyebab utama kecemasan saya saat ini itu saya khawatir tentang bagaimana apakah saya bisa memenuhi ekspektasi dari keluarga saya, orang tua saya, ibu bapak dosen, dan saya sendiri terhadap akademik yang sudah saya jalani selama 3 semester ini. Dan saya sedikit cemas ketika tugas-tugas itu deadline-nya berdekatan gitu. Seperti dikasihnya hari ini, besok sudah harus dikumpul. Jadi saya cemas dan saya khawatir dengan informasinya seperti itu. Jadi sebenarnya ketika saya cemas ataupun merasa khawatir terhadap akademik, itu sebenarnya cemas saya itu hanya sebentar saja. Tetapi ketika saya merasa cemas ataupun merasa khawatir dengan penyebab kecemasan saya yang tadi, itu saya ketika di dalam kelas itu saya merasa saya kurang fokus gitu terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, dan juga saya sedikit gemetar ketika menyampaikan pendapat. Itu yang mempengaruhi ke akademik saya. Ketika saya merasa cemas itu saya seringkali terdapat perubahan pada pola tidur, pola makan, seperti itu. Jadi pola tidur saya seringkali tidak terjadwal, kadang jam 9, kadang jam 10. Dan juga pengaruh pola tidur itu juga disebabkan oleh ketika saya mengerjakan tugas untuk mengejar deadline itu. Ya walaupun memang deadline-nya itu tidak begitu dekat, tetapi saya berusaha untuk selalu menyelesaikannya terlebih dahulu agar kecemasan saya dapat berkurang. Dan juga untuk pola makan itu seperti yang saya bilang tadi, saya sering mengulur-ngulur waktu, yang biasanya makan jam 12 jadi jam 3, seperti itu. Jadi itu yang mempengaruhi pola tidur, pola makan saya. Iya, saya sangat mendapatkan dukungan yang sangat cukup dari keluarga saya. Keluarga saya selalu memberikan motivasi kepada saya agar semangat kuliahnya dan jangan terlalu dipikirkan, karena ketika saya cemas itu kata mereka akan berdampak ke kesehatan saya. Jadi mereka terus memotivasi saya untuk jangan terlalu dipikirkan, begitu, tetap semangat aja. Dan juga ada teman-teman saya juga yang selalu suportif dan kita saling tukar cerita juga. Dan saya juga sering cerita ke mereka terhadap kecemasan dan kekhawatiran saya yang saya rasakan ketika ujian ataupun tugas yang tiba-tiba atau waktunya itu sangat dekat, ketat. Seperti itu saya merasa saya tuh gemetaran dan jantung saya berdebar begitu kencang. Saat jantung saya berdebar begitu kencang itu tangan saya merasa langsung dingin semua, karena informasi itu mengagetkan begitu kalau misalnya ada tugas ataupun ujian yang begitu ketat. Tetapi setelah saya mendengar informasi yang seperti itu, saya berusaha untuk segera belajar semaksimal mungkin agar kecemasan dan kekhawatiran saya itu berkurang. Sampai saat ini alhamdulillahnya saya tidak merasa kesulitan untuk mengatur waktu yang antara prioritas akademik dan kegiatan lainnya. Kebetulan saya juga mengikuti organisasi mahasiswa, namun saya juga sampai saat ini bisa alhamdulillahnya mengatur waktu antara akademik dan organisasi tersebut. Iya, saya pernah merasakan takut ataupun cemas ketika saya ingin bertanya kepada dosen ketika materi selesai dijelaskan, seperti itu. Kenapa saya takut ataupun cemas? Karena saya merasa nantinya pertanyaan saya itu teman-teman yang lain kayak udah gitu dianggapnya, tetapi di saya tidak mengerti akan pertanyaan ataupun materi yang sebelumnya dijelaskan. Jadi saya merasa takut dan cemas untuk bertanya ke dosen. Jadinya saya bertanya ke teman saya, gimana ya materi yang tadi itu, kenapa di saya tuh nggak masuk gitu materinya. Saya punya penyanggahan sebenarnya, tetapi dikarenakan saya takut dan cemas, jadi saya berpendapat saja kepada teman saya, dan untungnya saya tidak merasakan takut ataupun cemas ketika saya bertanya ataupun belajar ke sesama teman saya, seperti